Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin, nabiyina Muhammadin al-amin wa alihi at-tahirin wa ashabihi as-sadiqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Teman-teman dan saudara-saudara juga imam masjid yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini di kali yang keempat kita bersua di tempat ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang pantas kita syukuri karena ternyata di Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa taala catatkan kita untuk hadir di taman-taman syurga yang ada di dunia sebelum tentunya kita berharap Allah memasukkan kita ke syurga yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Menuntut ilmu ini teman-teman yang Allah muliakan adalah sesuatu yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian kalangan, padahal dia adalah sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati seorang hamba. Ketika Nabi SAW mengatakan, siapa yang menempuh jalan menuju majlis ilmu, Allah lapangkan baginya jalan ke syurga. Ini adalah bukan sebuah kata-kata penyegar telinga atau penghias lisan semata, tapi dia adalah sebuah ucapan dari seorang yang tidak pernah berdusta. Dan kalau dia menjanjikan itu, maka itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin penting saya selalu katakan kepada penuntut ilmu, bahawa soal majlis ilmu itu bukan soal bersama siapa kita hadir, tapi bagaimana kondisi kita hadir. Jadi untuk mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesalahan kalau menunggu orang lain untuk kita melangkah ke syurga Allah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana langkah kita ketika memilih tidak hadir atau hadir di majelis ilmu. Karena di hari akhirat semuanya adalah nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian yang paling penting juga dari majelis ilmu adalah seperti pepatah Arab mengatakan, man thabata nabata. Siapa yang kokoh, continue, maka dialah yang akan tumbuh. Siapa yang continue di dalam sebuah keadaan baik, maka dialah orang yang akan berhasil menjadi orang yang baik. Ini pepatah yang sempurna dalam semua hal. Pepatah lain mengatakan, man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Siapa yang terbiasa atas segala sesuatu, dia akan jadi pakarnya. Kadang orang tidak sekolah dalam dunia mekanik, tapi karena dia rutin menonton YouTube, mungkin kemudian dia olah mesin ini, mesin itu, kemudian dia jago dalam dunia mekanik. Dan ini hal yang penting dalam dunia ilmu. Siapa yang kokoh, teguh di dunia ilmu, dia yang akan jadi. Kalau dia tidak akan jadi, insya Allah keberkahan ada pada keluarganya, entah keturunan yang keberapa yang akan jadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, saya lupa kita sampai mana. Dan sempat terjadi memang beberapa, kalau enggak salah 2 pertemuan sebelumnya, yaitu error di device. Dan kita kembali ke kitab awal kita, karena pertemuan sebelumnya seingat saya rubah kitabnya. Karena kitab yang dibaca tidak bisa tidak bisa digunakan, tidak bisa dibuka dengan baik. Kita kembali ke pembahasan yang terhenti di buku Matan Abi Syuja. Ini adalah buku yang sangat simpel dari mazhab Syafi'i. Kita mulai dengan pembahasan wa juludul maitati tadhuru bid-dibag. Kata Al-Imam Abu Syuja, ini sebenarnya sudah kita bahas, saya ingatnya di sini. Yaitu kata beliau, dan kulit bangkai, masih ingat ya di sini ya, itu bisa disucikan dengan cara disamak.
Nah, pembahasan beliau di sini, ma'asyiral kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit bangkai. Maka bangkai yang dimaksud di sini adalah semua bangkai hewan, baik bangkai yang dagingnya halal dimakan ketika dia disembelih tentunya dengan cara yang syar'i, atau yang dagingnya haram dimakan. Artinya misalnya haram makan serigala, maka bangkai serigala kulitnya itu bisa suci dengan cara disamak. Sama halnya kulit kambing pun yang dagingnya halal dimakan, dia bisa disucikan dengan cara disamak. Bisa di sini ya? Ini sedikit pengulangan yang terakhir, kita berhenti. Kemudian beliau sebutkan di sini, kata beliau adalah bid-dibag, disamak. Disamak tersebut dulu kita sebutkan adalah dengan cara menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit yang membuat kulit itu menjadi busuk. Misalnya masih tersisa lemaknya, masih tersisa dagingnya, yang seperti ini haruslah dihilangkan sehingga kalau nanti dijemur, jazakallahu khairan, kemudian kulit tidak menjadi amis, tidak menjadi busuk. Inilah cara disamak. Kemudian kata beliau, ini pembahasan baru, illa jildul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Yang tidak bisa suci dengan cara disamak itu kecuali 3 hal ini. Ini pertama ya, 3 hal atau beberapa hal ini supaya lebih mudah. Pertama adalah, mohon maaf, kulit anjing. Ini tidak bisa suci walaupun dengan cara disamak. Nah, di sini kata para ulama, yang kedua adalah khinzir, yaitu mohon maaf kulit dari babi. 2 hewan ini yang mereka najis ketika hidup, najis ketika jadi bangkai, maka apakah kulit mereka ini ketika dibersihkan, disamak, dikeringkan, dibuang yang bisa menyebabkan amis itu menjadi suci? Jawabannya adalah tidak. Sekali lagi kita berbicara tentang fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian juga wa ma tawallada minhuma, dan segala hal yang lahir, segala hewan yang lahir dari 2 hewan ini, maka dia menjadi tidak suci kulit bangkainya walaupun disamak. Contoh, misalnya kawin silang antara seekor anjing dengan kambing, melahirkan kambing. Paham di sini? Maka kalau nanti kambing ini jadi bangkai, maka kulitnya tidak suci kalau disamak, walaupun bentuknya kambing. Kita sebutkan tadi, kambing adalah hewan yang kalau disamak kulitnya ketika jadi bangkai dia suci. Tapi karena babenya dia ya, si anjing atau ibunya dia misalnya mohon maaf babi, bapaknya kambing, ibunya babi, maka lahirlah kambing, maka dia tidak menjadi suci. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau kawin silang dari salah satu keduanya dengan hewan-hewan yang suci. Kemudian kata beliau, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami, dan tulang dari bangkai, misalnya hewan jadi bangkai, kemudian jadi tulang, kita ambil tulangnya, kemudian juga rambutnya, bulunya, sekali lagi ini mazhab Imam Syafi'i, najis illal adami, kecuali manusia. Ini kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, kita harus tahu ma'asyiral kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu itu dikatakan bangkai dengan beberapa kriteria. Kapan hewan itu dikatakan bangkai? Pertama adalah hewan itu dikatakan bangkai adalah ketika dia mati tanpa disembelih dengan cara syar'i, jadi bangkai. Walaupun dia hewan halal, kambing, ayam, bebek, mati tanpa disembelih dengan cara syar'i, maka disebut bangkai. Yang kedua adalah dia mati tidak sempat disembelih. Ini juga bangkai. Misalnya ada orang ngebut bawa motor, kemudian ada ayam lagi lewat, kena,
Kita sudah ambil pisau di rumah, enggak sempat, maka menjadi bangkai. Ini yang kedua. Atau yang ketiga adalah hewan yang dia tersebut disembelih tapi tidak dengan cara syar'i. Sembelih, diputusin urat yang memang harus diputus dari penyembelihan, tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan bismillah. Maka ini dikatakan juga sebagai bangkai. Bisa di sini? Atau hewannya disembelih dengan cara syar'i, tetapi hewannya tidak boleh dimakan. Contoh, keledai haram dimakan. Atau peranakan dari keledai dan kuda yang disebut dengan bighal, ini juga tidak boleh dimakan. Kalaupun hewan yang tidak boleh dimakan ini, ya, hewan yang tidak boleh dimakan ini, kucing misalnya, dia tidak boleh dimakan, disembelih dengan bismillah, maka dia tetap disebut dengan bangkai. Bisa di sini ya, walaupun ada bismillah. Bisa di sini. Atau yang dulu kita bahas, disembelihnya dengan tulang. Masih ingat pembahasan sebelumnya? Tulang adalah pisaunya orang Majusi, dan kuku juga. Ini tidak diizinkan oleh Islam menyembelih menggunakan hal ini, maka sembelihannya dinamakan bangkai. Bisa di sini ya. Dan kata beliau, tulangnya juga najis. Tulangnya juga najis. Ini adalah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu azza wa jalla. Kemudian wa sya'ruha, dan juga rambutnya, rambut bulu ini juga dikatakan najis, walaupun wallahu a'lam bissawab adalah dia insyaallah tidak dikatakan najis kalau dia terpisah dari kulitnya. Wallahu a'lam bissawab. Misalnya bulu kambing yang diambil dari bangkai kambing sudah terpisah, maka wallahu a'lam bissawab yang lebih kuat dia bukan dikatakan sebagai najis. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, kecuali adami, kecuali manusia. Kecuali manusia. Maksudnya apa? Tadi beliau katakan tulang hewan bangkai najis, berarti tulang manusia tidak najis, rambut manusia tidak najis. Kalau ada kambing terpotong tangannya, dia masih hidup kambingnya, maka tangan yang terpotong ini apa? Najis. Tetapi kalau tangan manusia terpotong, tidak najis. Karena bagian yang terpisah, bagian tubuh yang terpisah dari manusia, dia mengikuti hukum manusia keseluruhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah mengatakan wa laqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak cucu Adam. Kaedahnya apa? Kaedahnya adalah sesuatu yang dimuliakan maka tubuhnya tidak najis. Sesuatu yang dimuliakan tubuhnya tidak najis. Kaedah ini perlu untuk kita pegang. Nah, di sana ada dua hewan yang ketika menjadi bangkai dia tidak najis. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan wa daman. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai di sini adalah fal jarad wal hud, yaitu belalang dan bangkai ikan. Nah, ini salah satu keistimewaan laut. Hewannya semuanya halal. Bahkan sebagian ulama mengatakan buaya halal. Dia dari satu sisi menurut ulama yang lain haram karena bertaring, buas. Tapi karena dia hidup juga di air menjadi halal. Ini tentunya khilafnya kuat, tapi saya ingin jelaskan istimewanya laut menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang laut di sini bukan suku laut maksudnya. Orang yang tinggal dekat dengan laut, mereka harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun mereka mendapatkan bangkai ikan, maka itu tidak dikatakan sebagai hal yang haram di syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua darah yang halal adalah al-kabidu wat tahal,
yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa, wallahu alam bissawab. Kemudian kita pindah di pembahasan yang baru. Faslun fi isti'malil awani. Pasal pembahasan tentang menggunakan bejana-bejana. Beliau bawakan bab ini setelah membahas tentang bab-bab mensucikan dari bangkai dan najis. Dari najis dan dari bangkai. Kira-kira tahu alasannya apa? Kenapa dibahas bab bejana? Jawabannya adalah asalnya untuk membersihkan najis menggunakan air. Dan air harus ada penampungnya. Penampung itulah yang disebutkan dengan bejana. Di sini kata beliau, wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddah. Ini kita lebih rincikan dari pertemuan sebelumnya. Tidak dibolehkan menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Tetapi ma'asyiral kiram, kalau kita perhatikan penggunaan emas dan perak itu ada dua keadaan. Bejana dari emas dan perak itu ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah menggunakannya tanpa ada keadaan darurat. Tidak urgent kondisinya. Maka di sini dari semua mazhab, wallahu a'lam bishawab, termasuk mazhab Syafi'i, penggunaannya haram secara mutlak. Penggunaan bejana dari emas dan perak tanpa keadaan darurat. Bagaimana sedikit? Sedikitnya pun haram. Tanpa keadaan darurat, sekali lagi. Apalagi banyaknya. Bagaimana kalau kecil saja? Sama saja. Kecil pun dia adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sahafihima. Kata Nabi sallam, janganlah kalian makan dari piring ataupun bejana emas dan perak, jangan pula menggunakan hal yang disepuh dari keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi sallam mengatakan dalam hadis yang lain, alladzi yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang menggunakan bejana emas dan perak untuk minum atau untuk makan, sejatinya telah mengobarkan neraka jahanam di perutnya. Dan tentunya para ulama menyebutkan alasan lain, di antaranya hal itu menimbulkan kesombongan. Dan hal itu menimbulkan mubazir. Kenapa tidak berasnya aja sekalian emas? Ya. Dan juga itu kata para ulama menyedihkan orang-orang yang miskin. Untuk cari makan saja mereka susah, apalagi piring dari emas. Dan tentunya banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian menurut mazhab Syafi'i juga diharamkan menggunakan bejana emas dan perak selain makan dan minum. Contoh untuk wudu. Di dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Fungsinya bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi untuk wudu atau mungkin untuk mandi junub bahkan. Keperluannya penting untuk mandi junub. Maka hal ini mereka kiaskan kepada larangan makan dan minum. Tetapi wallahu a'lam bishawab, hukum maksimal dari menggunakan bejana emas dan perak selain makan dan minum sepertinya wallahu a'lam bishawab makruh. Karena dalam hadis Nabi hanya menyebutkan makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Keadaan yang kedua, penggunaan bejana emas dan perak adalah menggunakannya karena keadaan darurat. Ini hukumnya apa? Kira-kira apa hukumnya? Boleh. Karena dalam Islam ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Ini kaidah pegang. Antum akan mudah kalau pegang kaidah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang genting, darurat, itu membolehkan segala hal yang dilarang. Dibolehkan segala hal yang dilarang ketika keadaan genting, darurat, itu dibolehkan di dalam Islam. Maka penggunaan bejana emas dan perak dalam kondisi darurat ini juga dibolehkan. Tapi ingat, di sana ada kaidah kedua.
yaitu kaidah ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu diukur secukupnya saja. Paham di sini? Paham ya? Misalnya ada seorang suami, dia bekerja di tempat yang haram, misalnya penghasilannya haram, oke? Tetapi di sana harta ini bagi suami ini haram, harta ini bagi suami haram. Tapi di sana ada anaknya, ada istrinya yang mereka perlu kepada nafkah, darurat bagi mereka ini, paham ya? Dan mereka tidak berinteraksi langsung dengan pekerjaan itu. Maka mereka boleh mengambil nafkah mereka dari harta yang haram tadi. Dosa haramnya untuk suami, untuk ayahnya, bukan untuk istri dan anaknya. Tapi ingat, tuqaddaru biqadariha, ambil secukupnya. Halal bagi dia untuk mengambil dari harta yang haram yang hasil dari kerja suaminya untuk kebutuhannya, tapi haram dia beli motor, haram dia beli iPhone, haram dia beli mobil karena sudah di luar kebutuhannya. Bisa di sini ya? Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam penggunaan bejana dari emas dan perak ini, di sana ada pembahasan bagaimana kalau ternyata dia tidak seutuhnya emas dan perak. Tidak seutuhnya emas dan perak. Artinya dia itu dicat dengan emas dan perak. Artinya bahan dasarnya bukan emas, bukan juga perak, tapi kemudian dicat dengan emas atau dicat dengan perak. Maka hal ini menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah perkara yang diharamkan, apalagi ketika memanas emas dan perak ini dengan dipanaskan dengan api. Maka ini menjadi haram. Tadi ini penting sekali. Pembahasan seperti ini mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, tapi ini adalah hal yang menjatuhkan seorang ke dalam dosa besar dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana kalau kita punya bejana, piring misalnya, atau apalah bejananya pecah dan harus ditambal, dan di antara tambalan yang kuat itu adalah tambalan emas dan perak. Ini yang paling bisa melekat bejana. Maka jawabannya adalah tadi hukum menggunakan emas dan perak pada bejana apa? Kita harus, anak mau ngajarin kaidah lagi nih. Hukumnya apa tadi? Haram. Berarti kaidah asalnya haram, sudah ada dalil. Berarti untuk mengeluarkan boleh atau tidak harus ada dalil yang baru. Paham di sini? Harus ada ayat atau hadis yang baru merubah hukum yang lama. Bisa di sini. Contoh. Seorang menikah, dia punya istri. Untuk merubah wanita ini bukan istrinya, harus ada kondisi yang baru. Itu entah khulu dari istrinya atau cerai dari dia. Paham di sini ya? Tadi bejana emas dan perak penggunaannya apa? Haram. Bagaimana kalau dia cuma untuk menambal piring yang tidak dari emas, tidak dari perak yang pecah? Jawabannya adalah di sini kita cuma punya satu dalil, yaitu dalil yang menjelaskan Nabi SAW membolehkan dan melakukan ketika bejana beliau pecah ditambal dengan perak. Berarti hukum apa yang berubah? Hukum apa yang masih? Hukum apa yang sudah berubah? Hukum apa yang masih berlaku? Hukum lama? Hukum menambal dengan emas masih haram, karena dalil Nabi menggunakan dan menyuruh tidak ada. Tapi menambal dengan perak ada. Maka hukum pengecualian tambalan di sini hanya menggunakan perak. Wallahu alam bissawab. Maka di sana di dalam menambal bejana yang pecah itu ada syaratnya. Syarat pertama, tambalannya bukan dengan emas tapi dengan perak. Yang kedua, ini penting karena kalau tidak kita akan jatuh dalam berlebihan. Yang kedua adalah tambalannya kecil, bukan besar. Kecil. Dan yang ketiga, karena ada kebutuhan. Apa tadi? Pecah. Bukan menghiasi. Paham di sini ya?
Makanya di sana ada ulama lain, mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad, beliau mengatakan syarat keempat bukan untuk menghiasi. Paham di sini ya? Bukan untuk menghiasi. Kemudian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila salah satu dari syarat-syarat ini hilang, maka dia menjadi tetap haram. Jadi 3 syarat tadi yaitu apa? Dari perak, kedua kecil, ketiga karena kebutuhan, 3-nya harus lengkap. Kalau salah satunya hilang, maka dia tidak termasuk orang yang dibolehkan untuk menambal dengan perak. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan dibolehkan menggunakan selain emas dan perak dalam urusan bejana-bejana. Dalam masalah fikih itu ada masalah isti'mal sama ittikhaz. Isti'mal dan ittikhaz. Isti'mal itu memakai. Ittikhaz itu bahasa simpelnya mengoleksi. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Contohnya kita bicara mazhab Imam Syafi'i dulu tadi ya. Imam Syafi'i mazhab beliau mengatakan adalah haram menggunakan bejana emas dan perak dalam semua jenis bejana, termasuk tempat wudu. Kan begitu tadi. Dalam mazhab yang lain ada membedakan kalau makan dan minum tidak boleh, tapi untuk bejana selain itu boleh. Nah, pembahasan menggunakan dan mengoleksi ini berbeda. Contohnya gini. Menggunakan, tadi kita gunakan untuk makan atau untuk minum, untuk wadah wudu, itu namanya menggunakan. Koleksi, antum beli guci, piring dari emas atau perak disimpan di lemari pajangan. Ini namanya ittikhaz, mengoleksi. Maka hal ini wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepatnya kalau koleksi boleh. Walaupun emas dan perak. Piring emas, sendok emas, tapi bukan untuk makan dan minum. Atau dalam mazhab Syafi'i bukan untuk wadah air atau makanan atau barang tertentu dari yang dikonsumsi. Tetapi kalau dipajang, misalnya dia punya bunga dalam guci, tapi bunganya dari perak dan emas. Ini kira-kira pakai atau koleksi? Lebih tepat bahasanya koleksi. Dia bukan untuk dipakai. Maka ini wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat adalah dia boleh. Nah, bagaimana tadi dengan selain keduanya, kata al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, maka adalah boleh. Kalau memakai selain emas dan perak boleh. Pertanyaannya, apa hukum mengoleksi bejana dari selain emas dan perak? Boleh atau tidak? Boleh, karena memakainya saja boleh. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya antum atau teman-teman pengusaha berlian. Okey? Dia punya piring dari berlian, punya sendok dari intan permata. Maka di sini boleh. Karena bukan emas dan perak, tidak ada dalilnya. Karena hukum asal segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang melarang. Maka di sini tidak ada pelarangan menggunakan intan permata, berlian sebagai bejana, dan tempat-tempat yang lain itu tidak dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya berusaha meringkas ya, karena kalau kita lama ini, karena sebulan sekali, saya kira 4 tahun tidak selesai. Ya. Jadi kita cepat saja ini, ringkas. Semoga setelah itu nanti kalaupun selesai Allah mudahkan kita bisa ambil buku yang lain. Setidaknya ini poin-poin penting kita sampaikan khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian faslun fis siwak. Fasal menjelaskan tentang perkara siwak. Kata beliau, was siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Menurut mazhab Syafi'i, siwak tersebut hukumnya sunnah dalam semua keadaan, kecuali setelah
tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa di waktu duha, waktu syuruk. Ini bagi orang yang puasa tidak disunahkan menurut mazhab Asy-Syafi'i, bahkan ini menurut mayoritas mazhab. Di sini kata beliau adalah as-siwak. Siwak dengan huruf sin yang kasrah, as-siwak. Ini kata yang digunakan pada dua hal. Siwak itu bisa jadi perbuatannya, yaitu bersiwak, atau siwak itu bisa jadi alatnya. Alat digunakan untuk siwak. Ini dalam bahasa Arab ada dua fungsi ini. Nah, apa definisi siwak secara istilah syar'i supaya kita bisa menerapkan hal ini pada kondisi di negara kita? Siwak tersebut adalah penggunaan batang kayu, bukan kayu balok tentunya ya, batang kayu yang wajar atau semisalnya yang digunakan pada gigi dan gusi untuk merubah bau dan kotoran yang ada pada gigi dan gusi. Inilah yang dikatakan bersiwak. Paling afdolnya menggunakan kayu arok. Kayu arok, kayu siwak. Dan wallahu a'lam bishawab, saya kira di negeri kita mungkin ada kayu yang bisa dipakai untuk bersiwak, karena negara kita negara yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau orang belakang Padang bisa menemukan itu, insyaallah langsung jadi profesor, menemukan siwak baru. Karena saya kira akan ada, karena kan fungsinya apa? Menghilangkan bau dan menghilangkan kotoran. Bisa di sini ya, inilah yang dinamakan dengan siwak. Nah, siwak ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau tadi adalah mustahab, sunnah. Dan kalau kita lihat siwak ini salah satu dari sunnah-sunnah wudu. Salah satu dari sunnah-sunnah wudu, yaitu ketika orang di antaranya ketika akan berkumur, di situ ada syariat siwak. Atau sebelum berwudu, menurut pendapat yang lain ada syariat bersiwak. Kemudian kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Dalam riwayat lain inda kulli salatin. Kalau aku khawatir tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan, akan perintahkan mereka bersiwak ketika berwudu atau ketika akan salat. Wallahu a'lam bishawab. Perkara siwak menurut kita perkara enteng ya. Sekedar apa? Membersihkan kesehatan dan sebagainya. Padahal tidak. Kata Nabi SAW, as-siwaku mardatun lirrab matharatun lilfam. Siwak itu mendatangkan ridho Allah dan dia mensucikan mulut. Yang pertama ini yang paling penting, yaitu apa? Mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ketika seorang belajar agama Allah kemudian ternyata dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia memang orang yang hina. Karena jalan menuju ampunan dan ridho Allah itu sangat ringan. Contohnya dalam hadis ini, hanya sekedar bersiwak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar bersiwak. Terlebih di balik itu ada sisi-sisi kesehatan yang tentunya dibuktikan, apalagi setelah adanya medis. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi kata beliau apa? Tapi dia tidak disunnahkan bagi orang puasa kalau sudah terbit matahari. Hal ini tentunya adalah kalau kita lihat mayoritas mazhab, pendapat mazhab Imam Syafi'i pada umumnya, hal ini adalah dikhawatirkan nanti ujung-ujungnya masuk sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Jadi mereka punya istilah saddu zari'ah, menutup celah-celah keburukan. Di antara alasan mereka memakruhkan apa? Sabda Nabi SAW, wala khulu fi fami sa'im atyabu indallah min rihil misk. Dan aroma mulut yang tidak sedap dari orang yang berpuasa, karena lambung kalau kosong mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut. Dan bau mulut orang yang sedang berpuasa, kata Nabi, itu lebih harum di sisi Allah daripada
bau kasturi. Di sini kata para ulama, kalau membahas bab ini adalah supaya mulut tersebut tetap bau, ya jangan siwak, supaya ada tanda-tanda sedang ibadah kepada Allah. Faham di sini? Kalau gitu saya ngiler aja, Ustaz. Ini di luar hadis. Ini malah dicela. Kita kalau berdasarkan hadis orang yang bau mulutnya ketika puasa dicintai oleh Allah, di sini kata para ulama mengatakan semua keletihan dan bau yang tidak sedap yang sumbernya dari ibadah kepada Allah, Allah cintai. Allah cintai. Makanya Nabi SAW menyebutkan dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Mata pertama adalah mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata yang ribat menjaga perbatasan negara kaum muslimin berjihad. Dan yang lain mengatakan ketika ada orang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, tentunya ada pertikaian antara Muawiyah dan Ali. Kata Nabi SAW, jangan cela sahabat, maka kita tidak boleh mencela, walaupun tentunya salah satu ada yang lebih benar. Ketika ada orang mencela Muawiyah sahabat Nabi, para ulama mengatakan apa? Sungguh debu yang menempel di kuda Muawiyah itu jauh lebih mulia daripada orang yang mencela Muawiyah. Debu menjadi mulia. Kenapa? Karena dia dibawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini jangan khawatir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ternyata mendapatkan keringat ketika beribadah kepada Allah atau mendapatkan keadaan kita harus karena fokus untuk ibadah, tentunya kita disunnahkan, dianjurkan untuk bersih-bersih. Tapi kalau hal itu mendatangkan aroma yang tidak bagus selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal hukum dari siwak apa? Sunnah. Kata Al-Imam Abu Syuja, wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dan siwak ini semakin tinggi tingkat sunnahnya, dianjurkannya di 3 tempat. Semakin sunnah di 3 tempat. Pertama, inda taghayyuril fam min azamin wa ghairihi, yaitu ketika aroma mulut itu sudah berubah menjadi bau, ketika itu disunahkan bersiwak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa inda al-istisqadh minan naum, ketika bangun dari tidur. Yang ketiga adalah wa indal qiyami ila shalah, dan ketika hendak mengerjakan salat. Sebenarnya ada yang lain, yaitu apa? Ketika akan berwudu. 4. Kelima adalah ketika mau masuk ke rumah bertemu keluarga. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bima yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait, idza dakhala al-manzil, dengan apa Rasulullah memulai ketika akan masuk rumah, maka Aisyah menjawab bada abis siwak. Nabi memulai dengan bersiwak. Wallahu alam biswab. Sudah dapat banyak ya? Nah, faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Fasal menjelaskan tentang fardu wudu dan sunnah wudu. Nah, ini semakin lebih detail ini. Artinya lebih urgent. Wa furudul wudu sittatu asya. Kata beliau, fardu wudu itu ada 6. Fardu wudu itu ada 6. Furud itu jamak dari fardun. Secara bahasa fardu itu berarti memutuskan. Ini secara istilah bahasa. Istilah syar'i pun tidak jauh dari itu. Artinya fardu hal yang harus, mau tidak mau harus. Itu fardu. Kata beliau tadi ada berapa? 6. Pertama adalah an-niyah.
Pertama adalah niat. Ini fardu yang pertama. Dalam perkara niat, ini dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah niat. Saya muqaddimahi dulu ini. Kadang kita belajar agama, teman-teman. Ingat ya, orang kalau belajar berarti kondisi dia saat itu, kondisi orang sebagai orang apa? Alim atau jahil? Jahil. Tentunya supaya dia belajar itu supaya menjadi alim, kan begitu. Kadang kita punya rutinitas, ini muqaddimah saya, perhatikan. Kadang kita punya rutinitas, kadang kita punya pekerjaan, kadang kita punya keyakinan yang terkadang setelah kita belajar itu beda dengan keyakinan kita selama ini. Dan kalau kita mendapatkan hal itu beda, ternyata sesuai dengan wahyu dari Allah, yang beda itu didukung oleh wahyu Al-Quran ataupun hadis, berarti yang beda ini nikmat, sehingga membuang keyakinan yang lama, kebiasaan yang lama, itu adalah nikmat yang lain. Paham di sini? Paham ya? Misalnya kita dulu, saya ketika di kampung, saya ingat sekali tidak pernah minum air masak, pasti air mentah. Simpan di tempayan, air mentah. Kalau udah tinggal kurang lebih satu jari itu nggak diminum, khawatir ada jentik-jentiknya. Dulu di pulau. Tapi kemudian dulu tentunya tidak semudah itu mendapatkan gas ya. Dulu kita pakai apa? Kayu bakar, minyak tanah. Kadang karena orang miskin kadang nggak dapat juga minyak tanah, kayu bakar pun susah. Kadang minum air mentah. Kemudian ternyata enak air mentah itu. Langsung alami. Berubah dengan air masak itu menurut orang yang sudah biasa itu tidak enak. Itu tidak enak. Tapi ingat, yang lebih sehat mana? Air masak. Sama, misalnya saat ini kita punya keyakinan lama, ilmu lama yang kita dapatkan dari orang-orang terdahulu atau guru kita dahulu, kemudian ternyata sekarang kita dapat ilmu yang baru yang didukung oleh dalil yang lebih kuat, baik Al-Quran ataupun hadis, berarti yang baru ini nikmat. Kalau kita mengabaikan nikmat, berarti kita bisa jadi terjatuh di dalam murka dan laknat. Ini mukadimah ya, penting. Dan orang yang kata orang Arab, al-labib bil isyarati yafham. Orang yang cerdas dengan isyarat dia mengerti. Apa maksud saya ini harusnya dia mengerti. Ada 7 hal dalam mazhab Syafi'i minimal yang berkaitan dengan niat. Pertama, definisinya. Apa definisinya? Niat itu secara bahasa definisinya adalah maksud, tujuan hati. Itu adalah niat menurut bahasa. Sedangkan secara istilah menurut mazhab Syafi'i ini adalah yaitu sesuatu niat atau suatu niat yang diiringi dengan perbuatan. Ini menurut sebagian ulama Syafi'i. Tentunya yang lebih pasnya adalah niat melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sebenarnya niat. Nah, hukum dari niat tadi definisinya satu. Yang kedua hukumnya. Hukum dari niat ini wajib dalam banyak kondisi. Hukum dari niat ini wajib dalam banyak kondisi. Kondisi mana yang tidak butuh niat? Masih ingat pembahasan kita? Ada enggak kondisi yang tidak butuh niat? Ada. Dulu saya contohkan apa? Ada seorang ibu-ibu, dia punya anak kecil, dikencingin pakaiannya, nggak bisa sholat kan, pakaiannya kotor, bernajis. Kemudian pulang naik motor kena hujan, suci tidak pakaiannya? Butuh niat nggak? Apakah dia mengatakan, ya Allah ini saya niat dulu dengan hujan ini supaya jatuh hujan ini ke pakaian jadi bersih? Perlu itu? Tidak. Dalam menghilangkan najis tidak perlu niat. Masih ingat ini loh, ini dipegang loh. Tapi dalam banyak hal niat itu hukumnya wajib. Ini yang kedua. Ketiga, sisa 5 menit. Dalam masalah niat, tempat niat itu di hati. Tempat niat itu di hati. Dan di salah satu kesalahan
dalam memahami niat adalah ketika bahasa Arab ini dipahami dengan bahasa selain Arab. Asal dari niat menurut orang Arab yang tidak belajar agama pun mereka tahu niatnya di hati. Karena bahasa agama kita bahasa apa? Arab. Nah, orang Arab Badui pedalaman itu tahu bahwa niat itu letaknya di hati. Yang ketiga, waktunya, waktu niat. Waktu niat. Waktu niat itu adalah di awal ibadah. Di awal ibadah. Kecuali kalau kita lihat ya, puasa wajib. Kecuali puasa wajib. Puasa wajib menurut sebagian para ulama dia niat dulu baru kemudian nanti ada ibadah. Contoh, orang niat puasa malam. Puasanya kapan? Setelah terbit fajar. Paham di sini ada jarak cukup jauh. Tapi asalnya adalah di awal niat, artinya sebelum niat. Yang ke berapa? 5. Tata caranya. Tata cara niat atau maksudnya adalah bagaimana niat itu berbeda sesuai dengan berbeda ibadahnya. Beda niat puasa dengan niat salat. Beda niat umroh dengan niat haji. Ini maksudnya. Yang keenam, syarat sahnya niat. Pertama, Islam. Tidak sah niat dari orang kafir. Kedua, dia harus tamyiz. Tamyiz ini usia yang bisa membedakan mana ibadah mana bukan. Itu tamyiz. Walaupun dia belum balik. Kemudian adalah berilmu tentang apa yang diniati. Berilmu tentang apa yang diniatkan. Ini masih poin ke-6 ya, masih poin ke-6. Kemudian adalah apa dalam sebagian usul fiqh disebutkan sungguh-sungguh dan tidak menghadirkan pembatal. Artinya dia niat harus sungguh-sungguh. Misalnya ada orang mengatakan seperti ini, besok saya mau puasa lah hari Senin, tapi kayaknya besok ada meeting pula sama klien di restoran. Kayaknya menunya bagus itu. Puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Ini bukan niat. Karena tidak sungguh-sungguh. Paham ya? Tidak sungguh-sungguh. Nah, ini hal yang berkaitan dengan syarat-syarat niat. Yang terakhir, sisa 2 menit. Yang ketujuh adalah tentang niat ini adalah tujuan niat itu apa? Tujuan niat itu minimal 2. Pertama, membedakan ibadah dengan bukan ibadah. Contoh dulu kita contohkan apa Bapak-bapak? Ada orang berwudu di musim panas. Yang satu mungkin wudu mengangkat hadas, yang satu mendinginkan tubuhnya. Maka ini membedakan, yang satu ibadah, yang satu bukan ibadah. Yang kedua, tujuan niat adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Yang ini niat, yang ini solat, yang itu solat. Tapi yang ini niatnya solat apa? Yang itu niatnya solat apa? Bisa di sini ya? Dan inilah simple pembahasan kita pada hari ini, ma'asyiral kiram. Setelah saya pikir panjang, karena sekira perlu untuk meringkas, karena pertemuan kita bisa jadi dipisah oleh 3 pekan, bisa jadi dipisah oleh 4 pekan, tergantung berapa pekan dalam sebulan. Sekira ini penting untuk kita pahami. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas, ditanyakan saja di luar majelis. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.